Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Suara jelas ya, Pak? Jelas, Pak. Oke. Bisa kita mulai ya, Pak? Ya, mulai ya, Pak. Sip. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pertemuan kita pada siang hari ini membawakan keberkahan, Allah berikan kemudahan Ya, untuk Pak. mendapatkan jalan keluar yang terbaik. Ya, Pak. Layarnya udah kelihatan ya, Pak? Belum. Putih, masih putih gitu dia. Ya, betul Mas. Iya, ini layarnya putih, Pak. Oh ya. Oh iya, bisa. Ya, jangan lupa baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Saat ini yang dialami Pak Hari apa? Cemas gitu, Pak. Was-was terhadap najis. Apapun yang saya pegang terasa najis. Terus harus cuci tangan. Kalau nggak cuci tangan, apapun yang saya pegang setelah itu terkontaminasi juga dia. Misalnya saya menganggap remote TV misalnya najis. Terus saya pegang. Harus saya cuci tangan saya, Pak. Kalau nggak saya cuci, setelah megang remote itu, apapun benda yang saya pegang setelah itu kena najis juga. Akhirnya saya nggak berani juga megangnya. Ya. Menurut Pak Hari ada perasaan takut gitu nggak, Pak? Takut gitu ada nggak ya? Takut, Ada, khawatir? takut ada, Pak. Khawatir, was-was, cemas. Ketakutannya kalau gini, Pak. Kalau nggak saya bersihkan, saya ikut menyebarkan najis gitu. Akhirnya masuk neraka gitu. Ketakutan masuk neraka gitu, Pak. Ya. Oke. Baik, Pak Hari. Ya, Pak. Mudah-mudahan siang hari ini kita mendapatkan sesuatu ya, Pak ya. Mudah-mudahan, Pak. Saya sangat berharap sekali, Pak. Ya. Sudah sekian lama kan Pak Iya, Ari Pak. mengalaminya. Udah Dan 2 tahun, sepertinya Pak. Pak Ari melihat, merasakan atau mendengar bahwa apa yang dialami ini seolah-olah tiada akhirnya. Ya, bener, Pak. Seperti Pagi itu tiada akhirnya. sudah tiada airnya, circle-nya gitu, Pak. Berulang-ulang itu di situ-situ aja saya, di circle itu aja. Iya. Seperti tidak ada akhirnya ya, Pak ya. Iya. Atau dalam istilah istilah psikologi itu ada risiko ini kan dihindari kan. Ya. Risiko pasti orang itu akan menghindarinya. Nah, cuman untuk menghindari risiko ini ada orang yang yakin dia bisa, ada yang yakin tidak bisa. Kalau Pak Ari yang mana, Pak? Tidak bisa kayak, Pak. Untuk Yang ini ya? air-air ini ya. Okay. Karena optimisme saya udah menurun. Dan saya putus asa agak besar, Pak. Ya, betul. Risiko yang dialami seseorang ini pasti akan Sanalah ya, nelpon. Tutup pintunya, Nak. Tutup pintunya. Halo? Halo? Halo, Pak. Ya.
Bisa dilanjut ya Pak? Bisa Pak, bisa Pak. Karena ada risiko yang harus dihadapi. Iya Pak. Cuman karena secara subjektif kita menilai bahwa risiko ini sulit sekali untuk diatasi, sulit sekali untuk dihindari. Iya Pak. Ya. Akhirnya kan ada ketidakpastian. Ya, iya Pak. Sampai kapan nih berakhirnya? Mm-mm. Nah, di saat-saat seperti ini, sebetulnya ada satu hal yang perlu diperhitungkan, yaitu hope atau harapan. Ya, Harapan seseorang ini tergantung, tinggi besarnya harapan ini tergantung pada seberapa yakin dia pada sesuatu yang bisa dijadikan pegangan. Atau istilahnya kita sebut anchor. ya, Jangkar. jangkar ya. Ketika jangkarnya ini lemah, ketidakpastian dan risiko ini sangat menggelisahkan, Pak. Iya Pak, benar Pak. Sangat menggelisahkan. Nah, terkait dengan teori anchor, ada seorang psikolog namanya Dr. Bagus. Beliau punya teori anchor bahwa ini nanti Pak Ari perlu mengamati ya, dan memperbaiki di sisi mana yang perlu dikuatkan. Ultimate anchor itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah ini sesuatu yang tidak dapat dijamah oleh indera, karena ghaibul ghuyub, tidak bisa diindra. Ya Pak. Nah, tapi ada turunannya virtue. Virtue itu nilai-nilai. Nilai-nilai kebajikan, cinta, keberanian, kekuatan, motivasi. Nah, di bawahnya itu. Di bawahnya virtue ini ada namanya other dan self. Ini tingkatan hierarki jangkar ya Pak ya. Iya Pak. Jangkar atau anchor itu number one ini yang ultimate. Yang kedua virtue. Yang ketiga ini yang ketiga. Yang keempat materi. Ketika seseorang mengalami ketidakpastian dalam menghadapi risiko, ya, ketika dia menganggap Allah itu sesuatu yang menyeramkan, menakutkan, menghukum, dan seterusnya, Ya, otomatis jangkar terkuatnya itu runtuh. Iya Pak. Diruntuhkan sendiri keyakinannya. Iya, gimana? Iya Pak, benar Pak. Runtuh ini. Iya. Goyah dia. Manusia ini goyah. Berpusing-pusing terus. Maka dia mencari jangkar yang paling kelihatan materi. Apa? Cuci tangan, air, bersih-bersih, kayak gitu kan, materi. Ini pasti sifatnya cuma sementara ini. Karena materi itu tidak abadi, sifatnya tidak kekal, dan ya dia rusak gitu loh, ada masa expired-nya. Ya. Nah, ketika tidak dapat lagi materi ini dijadikan jangkar pegangan dalam menghadapi resiko dan ketidakpastian hidup itu, secara naluri, secara alamiah, seorang mencari kekuatan dalam dirinya. Kekuatan dalam dirinya. Ketika tidak bisa, dia mencari orang lain. Nah, ini Pak Aris sedang mencari orang lain. Iya, Pak. Untuk menguatkan dirinya. Ya. Misalnya ke terapis, terus ngobrol sama Ade Mahnun, ya kan? Iya, Pak. Ya, Pak. Dan ini sifatnya sementara, Pak. Iya. Dan
eksternal. Ya. Nah, karena yang paling tinggi ini runtuh, biasanya nilai-nilai dirinya juga tidak kokoh, Pak. Iya, Pak. Akhirnya dia berputar di sini aja. Ini kalau tidak ditransendenkan, ya Pak Ari akan mengalami hal yang seperti ini di esok hari. Dan apa yang dialami ini, itu sebetulnya tidak fitrah, Pak. Itu sebetulnya melanggar ayat juga. Ayatnya jelas. Inna ma'al usri yusron. Sudah jelas ini. Pasti. Sesungguhnya. Dalam kesukaran, dalam resiko itu tadi, Ya. kesulitan, pasti ada hope. Pasti ada jalan keluar. Jalan keluar. Jalan keluarnya kemana ya? Kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terus kalau hubungan sama Allahnya retak, wah ini yang perlu diperhatikan. Berarti ada something Ya, Pak. yang perlu dimuhasabah. Bisa dipahami nggak, Pak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, Karena harus nah, setelah saya mendengar pribadi ini, kira-kira apa yang akan Pak Ari lakukan setelah ini? mengubah cara pandang saya terhadap Allah mungkin, Pak. Karena selama Ya, ini betul. saya menganggap Itu terus, Allah itu Pak. kejam. Ya, betul. Itu harus ditemukan sendiri. Harus ditemukan Hmm. sendiri. Harus digali terus. Gitu. Hmm. Caranya gimana, Pak deh? Saya kalau alhamdulillah sholat lima waktu, zikir ada gitu. Cuma merasa jauh dari Allah itu terus, Pak deh. Merasa bersalah, merasa berdosa gitu. Padahal saya nggak Ya, ngapa-ngapain. nanti bangun hubungan yang mesra. Kalau Pak, Insya Allah kalau Pak, di lain waktu coba nanti kita kaji lagi sumber mas. terus putus Pak. Oh, putus-putus ya. Iya. Dulu ya. Nah, Kalau